Saudara-saudaraku, marilah kita mencoba merenungkan hati kita atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita merasakan sesuatu yang aneh, kadang merasakan suatu peristiwa hal yang wajar-wajar saja. Tapi kadang-kadang kita merasa jengkel, marah, dan sebagainya. Saudaraku, mengapa bisa demikian? Orang bisa merasakan berbagai macam hal dan memandang segala sesuatu kadang-kadang satu dengan yang lain berbeda. Hal itu tidak lepas dari diri yang memandang itu sendiri. Ada suatu kejadian yang begitu menusuk hati seseorang yang membantu orang-orang terlantar, memungutnya, memberi pekerjaan, tetapi oleh sebagian orang dikatakan itu pencitraan. Sebaliknya, orang yang korupsi menghabiskan banyak uang rakyat, tetapi dipuja-puji. Jangan heran saudara-saudaraku, karena sudut pandang mereka berbeda-beda satu dengan yang lain. Antara mereka dan kita, antara dia dan aku, pasti berbeda. Tapi segala hal itu sumbernya sebetulnya dari dalam diri kita. Hati kita, saudara-saudaraku. Maka kalau kita melihat Alkitab, membaca Alkitab seperti yang tertulis di Ibrani 10 ayat 22. Di situ dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang sangat tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara-saudaraku, jadi hati kita harus bersih dulu. Harus dibersihkan, kita harus membersihkan diri. Menghilangkan dari segala rasa iri, dengki, srei, dakwen, open, istilah Jawanya. Hilangkan segala itu. Bisakah itu? Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 20 ayat 22 tadi. Saudaraku, titik tolak kalau kita dasarnya seperti sebuah rumah yang punya pondasi yang kuat, maka akan digoyang oleh gempa, diterpa oleh badai, maka tidak akan goyah seperti batu karang yang terdampak oleh ombak yang begitu besar. Saudara-saudaraku, bersihkan dirimu. Orang yang mampu membersihkan diri, maka dia tidak akan memandang curiga pada orang lain. Dia tidak akan mengatakan sesuatu itu karena berdasarkan penilaian yang
subjektif, tetapi menceritakan apa adanya tanpa ditambah dan dikurangi, tanpa menfitnah, tanpa rasa iri, tanpa rasa dengki, tetapi dia memandang dengan jernih, seperti sejernih air di lautan, seperti pemandangan yang elok, hati yang bersih, saudara-saudaraku. Maka di hadapan Tuhan, orang-orang yang dipilih, banyak yang datang, tapi yang dipilih adalah sedikit. Oleh karena itu, jagalah diri Anda, jagalah hati saudara untuk tetap bersih, membersihkan dari segala nafsu. Tapi sebagai manusia biasa, mampukah saudara begitu? Inilah tantangan kita, karena iblis selalu menggoda manusia agar menjauhi Tuhan. Musuh kita adalah iblis. Iblis bisa menggoda hati kita secara pribadi, tetapi bisa pula menggoda dari orang lain di luar diri kita. Bisa godaan itu berupa jabatan. Bisa godaan itu dengan harta kekayaan. Bisa pula menggoda itu dengan wanita. Itu istilahnya orang Jawa. Ada wanita, harta, dan ada kedudukan. Saudara-saudaraku, memang licik, memang selalu menggoda sampai akhir zaman. Setan akan tetap menggoda kita, akan membuat hati kita ini tidak bersih lagi, akan mencampur adukan segala sesuatu yang jahat ke dalam hati kita. Dan itulah kelihaian setan. Saudara-saudaraku, jadi sesuatu yang berasal dari Allah pasti baik adanya. Sebaliknya, yang berasal dari setan adalah jahat adanya. Nah, kalau Anda sudah meresapi di hati, kemudian melihat tingkah laku orang lain, dengan kebersihan hati Anda bisa membedakan apakah kata-kata yang dilontarkan seseorang itu jahat atau baik. Bisa pula kelihatannya baik, tapi di balik itu kejahatannya luar biasa dan kita tidak tahu. Saudara-saudaraku, itulah yang namanya cara orang memfitnah, mencaci maki. Itu semua adalah bukan kehendak Allah, tapi kehendak setan. Jadi, bagaimana cara mendeteksi apakah sesuatu yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak Allah atau kehendak setan? Dengan membersihkan hati, merenungkan diri, saudara menjauhkan dari segala yang jahat dengan keheningan, keweningan, dan akhirnya akan menjadi kemenangan. Ning nang neng. Saudara-saudaraku, jadi orang yang bersih akan dengan jernih pula bisa membedakan apakah tindakan itu jahat atau baik.
Orang yang baik tidak bakal marah. Orang yang baik tidak akan balik menyerang orang lain meskipun dia diserang. Orang yang baik tidak bakal menfitnah meskipun dia difitnah. Saudara-saudaraku, orang yang baik, bersih hatinya, tidak bakal memusuhi orang lain. Karena orang yang bersih pasti mengasihi siapapun itu. Apakah itu teman, apakah itu handai taulan, apakah itu saudara sekandung, ataukah itu musuh kita. Maka kasihilah musuhmu. Itu bisa kita lakukan untuk mengasihi musuhmu kalau hati kita bersih. Jadi hal-hal yang sifatnya duniawi, yang kasat mata, itu bisa dibedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak setan. Hal-hal yang ingin mengimbangi Allah itulah kehendak setan. Tetapi hal-hal yang selalu memuji, memuliakan nama Allah itulah hal-hal yang baik. Saudara-saudaraku, jadi jangan kaget kalau di dunia ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kadang-kadang di luar nalar kita melihat peristiwa-peristiwa yang tidak manusiawi, tapi dibenarkan oleh orang lain. Dan jangan kaget pula kalau ada orang meskipun dicaci maki, bahkan diancam dibunuh, tetap tidak mau meladeni dan tidak mau menyerang balik. Itulah Anda bisa membedakan itu. Mana yang baik, mana yang buruk, mana kehendak Allah, dan mana kehendak setan. Saudara-saudaraku, kehendak Allah penuh dengan mukjizat. Mukjizat yang mendamaikan. Tetapi kalau kehendak setan, bukan mukjizat, tetapi peristiwa yang mencelakakan, yang membuat orang lain itu jadi sengsara. Tuhan tidak akan menyengsarakan umatnya. Kalau itu sengsara, seorang manusia bisa sengsara karena ulahnya sendiri yang tergoda oleh setan. Maka dekatkanlah hatimu kepada Tuhan Allahmu. Agar apa? Agar Anda selalu bisa berbicara, bertingkah laku seperti kehendak Tuhan. Caranya bagaimana? Bersihkan hatimu, hilangkan segala rasa jahat, hilangkan segala rasa dengki, iri, dan sebagainya. Dan hilangkanlah segala ketamaan dan kesombongan. Kembalilah dengan hati yang tulus ikhlas bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.